Indonesia dan Nusantara sedang lahir kembali melalui demo, doa, dan jeritan rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam waras-waras wae. Tanggal 25 Agustus 2025, ribuan massa demo di gedung DPR MPR. Ada pelajar SMA, ada ibu-ibu dengan bunga matahari raksasa, ada bendera One Piece berkibar di pagar wakil rakyat, hingga ledakan petasan di tengah ricuhnya aksi. Tapi yang membuat merinding adalah demo besar itu pecah tepat di tanggal 1 Maulid, bulan lahirnya Nabi Muhammad SAW, bulan penuh cahaya dalam tradisi Islam dan bulan penuh doa dalam tradisi Jawa. Apakah ini hanya aksi politik biasa atau ada pesan spiritual tersembunyi yang sedang ditunjukkan langit kepada Nusantara? Malam ini kita akan bongkar 5 makna spiritual di balik demo DPR MPR 25 Agustus 2025 yang bisa jadi isyarat besar untuk perjalanan bangsa Indonesia. Sebelum kita bedah satu persatu, silahkan tulis doa dan harapan kita semua untuk negeri ini di kolom komentar. Dan bagi sedulurku yang muslim, jangan lupa tulis sholawat. Atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, doa-doa kita semua terkabul. Makna yang pertama, bulan Maulid adalah bulan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Sebuah momen lahirnya rahmat bagi seluruh alam. Dan menariknya, di hari pertama bulan itu, rakyat turun ke jalan dengan tangisan politik. Kalau bayi lahir dengan tangisan sebagai tanda kehidupan, maka rakyat yang turun pada jalan pada 1 Maulid itu bagaikan bayi bangsa yang sedang menjerit. Kami ingin lahir kembali, kami ingin cahaya baru. Nabi lahir di tengah kegelapan Quraisy. Ketika ketidakadilan merajalela, rakyat Indonesia berdemo di tengah kegelapan politik. Ketika DPR MPR dinilai mengkhianati suara rakyat, tangisan itu bukan suatu kebetulan. Itu tanda bahwa bangsa ini sedang bersiap lahir kembali meski harus dimulai dengan kericuhan. Apakah mungkin demo ricuh ini adalah tanda lahirnya kesadaran baru yang akan mengubah politik Indonesia? Makna yang kedua, angka 25 dan 1 Maulid simbol permulaan bangsa. Tanggal 25 Agustus 2025 jatuh tepat pada 1 Maulid 1447 Hijriah. Mari kita lihat makna numerologinya. 25 dalam petung Jawa sering disebut angka purnaning wahyu, kesempurnaan ujian, tanda akhir dari sebuah siklus. 1 Maulid adalah permulaan. Dalam Islam, ini awal lahirnya cahaya. Dalam tradisi Jawa, disebut wiwit kawitan, tanda babak baru kehidupan. Kalau digabung, tanggal demo itu seperti pesan, ujian sudah sampai puncaknya, dan kini dimulai permulaan baru. Bukan kebetulan jika aksi ini muncul setelah berbagai kegaduhan politik, isu amandemen Undang-Undang Dasar, hingga kegagalan DPR MPR mendengar suara rakyat. Jadi, mungkinkah 25 Agustus adalah pintu gerbang menuju era politik baru Nusantara? Makna yang ketiga, lahirnya kesadaran kolektif bangsa. Kalau kita amati, demo ini berbeda dari demo-demo sebelumnya. Ada pelajar SMA dengan seragam putih abu-abu menerobos barikade aparat. Ada ibu-ibu membawa bunga matahari raksasa, simbol damai di tengah kericuan. Ada bendera One Piece berkibar di pagar DPR, sebuah simbol budaya populer, bukan simbol partai politik. Ini bukan demo yang dikendalikan elit. Ini demo yang spontan, penuh kreativitas rakyat kecil. Dari sudut pandang spiritual, ini tanda bahwa kesadaran kolektif sedang lahir. Rakyat tidak lagi menggantungkan diri pada elit politik. Mereka menciptakan simbol sendiri, bahasa sendiri, bahkan identitas perlawanan sendiri. Dalam tradisi spiritual Nusantara, ini mirip dengan serat Jangka Jayabaya Ronggo Warsito. Nalika wong cilik podo manunggal,
jagat bakal gonjang-ganjing. Artinya, ketika rakyat kecil bersatu, dunia akan berguncang. Apakah demo 25 Agustus adalah jeritan awal dari rakyat kecil yang sedang bangun dari tidur panjangnya? Makna yang keempat, doa leluhur yang menaungi dan mengguncang Nusantara. Dalam tradisi Jawa, bulan Maulid disebut bulan Mulut. Bulan di mana masyarakat banyak melakukan selamatan, tahlilan, dan doa untuk para leluhur. Bulan ini diyakini sebagai saat di mana doa leluhur lebih dekat dan bisa mengguncang hati anak cucu. Doa yang pecah di awal Maulud bisa dibaca sebagai getaran doa leluhur yang tidak ingin anak cucunya diam terhadap kebusukan politik. Ingatlah, para leluhur Nusantara berkorban dengan darah dan nyawa untuk meraih kemerdekaan. Apakah kita sebagai pewarisnya akan diam melihat pengkhianatan? Mungkin inilah sebab mengapa simbol-simbol unik bermunculan. Bunga, bendera, dan pelajar itu seperti pesan gaib dari para leluhur. Kami ikut berteriak lewat anak cucu kami. Jika benar leluhur ikut mengguncang, maka demo ini bukan sekedar politik, melainkan ritual besar yang tak disadari bangsa ini. Makna yang kelima, karma politik mulai dipanen perlahan-lahan. Dalam ilmu Titan Jawa, bulan Maulud sering dianggap sebagai bulan karma sosial. Apa yang ditanam penguasa mulai dipanen oleh rakyat. Jika penguasa menanam kebohongan, rakyat akan menuntut kejujuran. Jika penguasa menanam korupsi, rakyat akan membalas dengan kemarahan. Jika penguasa menanam pengkhianatan, rakyat akan mengangkat simbol perlawanan. Kericuan demo 25 Agustus adalah buah dari benih yang ditanam DPR dan MPR sendiri. Mereka bermain-main dengan amanah rakyat. Kini rakyat menagih. Dari sisi spiritual, ini bukan sekedar aksi massa, ini adalah gelombang karma. Rakyat dipaksa menagih janji di bulan kelahiran Nabi. Bulan di mana keadilan ilahi ditegakkan melalui kelahiran cahaya. Apakah ini pertanda bahwa elit politik sedang memasuki masa perhitungan? Bahwa apa yang ditanam selama bertahun-tahun kini mulai dipanen? Apakah semua ini suatu kebetulan? Ataukah ini adalah tanda langit bahwa bangsa ini sedang dipaksa menuju kelahiran kembali? Seperti bayi yang lahir dengan tangisan, seperti nabi yang lahir di tengah kegelapan Quraisy, Indonesia dan Nusantara sedang lahir kembali melalui demo, doa, dan jeritan rakyat. Suradira Jayaningrat lebur dening pangastuti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.